Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa gizi semester 3 hari ini. Oke, bagaimana kabarnya sekarang? Saat ini kita masih melakukan dengan daring ya untuk IKM, mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di tanggal 17 Desember 2020 ini kita akan berdiskusi mengenai asuhan gizi pada keadaan darurat. Pada keadaan darurat berarti ada situasi yang mendadak, yang tidak terduga, bisa kita sebut dalam kondisi bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu untuk merancang asuhan gizi pada keadaan darurat. Jadi diharapkan mahasiswa nanti bisa menyusun kegiatan tentang asuhan gizi pada keadaan darurat. Dan pokok bahasannya yaitu pengertian pengungsi, pengertian masalah gizi darurat, penanganan gizi dalam situasi darurat atau surveillance, kemudian pemantauan status gizi dalam situasi darurat, dan yang terakhir pengorganisasian yang disesuaikan dengan fungsi peran lintas sektor. Ini sesuai dengan kejadian yang saat ini yang baru saja terjadi, yaitu di Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Benjeng. Nah, ini kan sedang mengalami banjir. Ini juga terjadi di wilayah Gresik yang lain, di Cermi, di daerah Balong Panggang, dan wilayah sekitarnya sampai dengan Lamongan ya. Ini dikarenakan oleh sungai yang meluap karena tidak mampu menampung air hujan ya. Nah, banyak sekali kerugian, baik kerugian secara fisik maupun kerugiannya secara kondisi masyarakatnya ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang pengertian di dalam asuhan gizi keadaan darurat. Di suatu keadaan darurat tadi sudah kita bahas, yaitu keadaan yang situasinya secara mendadak dan tidak terduga, bisa jadi ini dikarenakan oleh faktor alam dan juga oleh faktor kegiatan manusia. Nah, kalau faktor alam berarti kita menyebutnya bencana alam. Kalau faktor manusia bisa jadi bencana ini bisa berupa kecelakaan, bisa berupa situasi peperangan. Nah, kemudian di dalam asuhan gizi keadaan darurat ini tentunya keadaan darurat akan menimbulkan situasi di masyarakat, yaitu adanya korban bencana misalnya. Korban bencana artinya itu secara keseluruhan baik yang korban hidup maupun yang korban meninggal pada diakibatkan oleh keadaan darurat. Nah, kemudian pengungsi. Nah, pengungsi itu berarti korban yang masih hidup yang diamankan ke wilayah lokasi yang lain yang dianggap di situ bisa dijadikan base camp untuk pengungsi. Kemudian secara istilah juga pengungsi ini atau internal displaced people, jadi sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah yang dalam kondisi konflik, bencana maupun peperangan, sehingga seorang itu meninggalkan lokasi tempat tinggalnya. Nah, untuk kondisi darurat ini ada beberapa kelompok, yaitu ada bayi, ada balita, ada ibu menyusui, ada ibu hamil, ada lansia. Jadi kelompok yang rentan sekali mengalami masalah gizi. Kemudian di masalah gizi darurat. Nah, masalah gizi darurat itu bisa beberapa hal. Ada beberapa macam. Bisa gizi buruk, gizi kurang, stunting, kemudian malnutrisi, ada yang kwashiorkor, ada busung lapar. Nah, jadi
masalah gizi yang muncul yang diakibatkan adanya kebutuhan gizi ini tidak terpenuhi karena kondisi darurat, karena bencana alam, karena terputusnya jalan untuk mengirimkan mengirimkan bantuan, mengirimkan atau mensuplai bahan pokok untuk masyarakat di suatu wilayah, sehingga akan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat ini. Walaupun kadang sudah dilakukan asuhan gizi, tapi yang namanya masalah gizi ini tetap saja muncul karena faktornya tidak hanya makanan, bisa jadi karena kondisi lingkungan yang mengakibatkan kelompok rentan ini mengalami infeksi. Jadi akan semakin memperburuk kondisi kesehatan pada kelompok-kelompok rentan, khususnya pada bayi, balita, dan ibu hamil. Kemudian, siapakah yang berperan dalam asuhan gizi dalam keadaan darurat? Nah, yang berperan tentunya tenaga kesehatan. Jadi selain ahli gizi, tentunya harus ada peranan dari tenaga kesehatan yang lain, yaitu perawat, dokter, kemudian bidan. Kemudian surveillance dalam penanganan asuhan gizi di sini harusnya ada tahapan-tahapannya, mulai dari sebelum kejadian ada persiapan, ada di dalam program pemerintah sudah ada pembentukan organisasi yang menanggulangi kondisi bencana. Kemudian ada pemantauan, jadi sudah pelaksanaan harus tetap dimonitoring apakah sudah terlaksana sesuai dengan rencana, kemudian sejauh mana masalah yang sudah diselesaikan, kemudian bagaimana kemajuan kondisi para pengungsi, kemudian setelah bencana itu selesai, dianggap sudah selesai, maka pemantauan ini harus tetap dilakukan karena terlepas dari asuhan gizi dari tim, jadi pengungsi ini apakah masih tetap sama kondisinya dengan penerapan di lingkup keluarganya sendiri untuk memperbaiki kondisi kesehatan pada anggota keluarganya. Kemudian adanya pengorganisasian, jadi melibatkan lintas sektor yang ada di lingkungan tersebut, meliputi RT, RW, lurah, camat, dan lingkup di nasional. Kemudian bagaimana penanganan gizi dalam situasi darurat atau surveillance ini? Nah, ini skema proses penanganan gizi dalam situasi darurat. Nah, ada beberapa fase, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh tim. Jadi, mulai dari tahap penyelamatan, fase awal, secara mendadak harus dibentuklah tim untuk melakukan penanganan gizi sesuai dengan bidang-bidangnya. Kemudian membentuk dapur umum, tentu itu sudah tahap penyelamatan, sudah mulai dibentuk dapur umum beserta timnya. Kemudian program-programnya apa saja nanti di situ sudah harusnya dibuat. Kemudian masuk ke tahap 2, yaitu sudah melakukan tahap penyelamatan, yaitu tim melakukan pengelompokan pada pengungsi, pada korban bencana, kemudian dikumpulkan data-datanya sesuai data yang dibutuhkan oleh ahli gizi, oleh tim pengadaan makanan, yaitu mengenai berat badan, tinggi badan, kemudian lila, serta riwayat penyakit jika ada. Kemudian dari data ini akan diolah untuk kebutuhan untuk mensuplai kebutuhan secara cepat, jadi dengan tanggap darurat. Dari hasil pengukuran tadi diukur faktor apa juga yang bisa memperburuk kondisi pada kelompok rentan. Nah,
Setelah mendapat penanganan secara darurat, diberikan asupan sesuai dengan pengukuran cepat. Nah, kemudian dari pengukuran dari antropometri yang kemudian ini digunakan untuk pengelompokan kelompok pengungsi. Nah, itu nanti ada 3 kelompok yang dapat ditangani oleh tim, yaitu kelompok situasi gawat ataukah masih termasuk situasi kritis, sudah termasuk kritis, atau masih dalam situasi normal dalam jumlah balita kurus di bawah 5%, di bawah 10% ya. Kemudian ini berdasarkan jumlah dari balita yang kurus, balita kekurangan gizi. Kemudian dari hasil analisis pengelompokan situasinya, maka dilakukan penapisan. Nah, di screening berapa banyak balita yang gizi buruk, kemudian yang kurang gizi kah, kemudian dari kekurangan energi kronisnya sampai seberapa melalui lila, pengukuran lingkar lengan atas. Nah, kalau balita yang gizi kurang dari 12,5 cm ya. Kemudian jika masih dalam situasi normal, maka tidak perlu dilakukan intervensi khusus, jadi cukup hanya langsung diberikan kebutuhan makanan sesuai dengan ketetapan yang ada di AKG. Selanjutnya, jika situasi balita ini yang termasuk kritis atau malah yang gawat, maka harus disusun sesuai dengan kondisi darurat dan ditambahkan dengan terapinya. Nah, setelah itu baru dilakukan pemantauan, dilakukan MONEF untuk menganalisis kembali bagaimana kondisi pengungsi pada kelompok rentan tadi. Apakah sudah ada perbaikan atau tidak? Jika tidak ada perbaikan, maka harus diulang kembali tahapannya untuk menangani pemberian makanan tambahannya, pemberian makanan tambahan untuk terapi, dan dilakukan penyembuhan seperti apa di lingkup keluarga agar saling bersinergis untuk mempercepat adanya hasil yang baik. Kemudian untuk perhitungan ransum tadi, perhitungan kebutuhan makanan, kebutuhan gizinya, nah ini digunakan untuk menyusun menu. Nah, ini kalau di rata-rata seperti ini dapatnya 2100, jadi itu juga termasuk yang dewasa. Lalu dari menu itu yang dikhususkan untuk kelompok rentan, kalau yang masih kondisi normal ya diberikan kebutuhan sesuai kondisi normal. Kalau yang rentan berarti ditambahkan PMT-nya, PMT untuk terapi dan juga PMT untuk memperbaiki masalah gizinya. Selanjutnya, pendampingan penyelenggaraan makanan. Jadi di situ adakah kesesuaian, apakah sudah sesuai dengan food safety-nya, food security, dengan food safety berarti kondisi lingkungan yang bencana itu kan sangat kotor, mendapatkan air bersihnya seperti apa, untuk mengamankan makanan itu agar layak dimakan harusnya dikemas seperti apa. Kemudian food security berarti dengan memanfaatkan bahan pangan lokal bisa mencukupi kebutuhan gizi para pengungsi. Lalu untuk pendistribusiannya seperti apa metodenya? Nah, itu juga dipantau apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian melakukan pengawasan logistik bantuan bahan makanan. Nah, ini melakukan pemesanan.
Khususnya jika ada bayi, maka harus ada pemesanan susu formula. Karena pada kondisi bencana, walaupun bayi itu masih ASI, tapi dalam kondisi ini kan kondisi mental ibunya, kondisi fisik ibunya ini cukup melelahkan dan menguras emosi. Jadi bisa saja sewaktu-waktu ASI itu berkurang atau berhenti, sehingga asupan dari bayi ini berkurang. Maka jika ada bayi, pada tim asuhan gizi juga harus menyediakan susu formula selain PMT untuk ibu menyusuinya ya. Lalu untuk ibu hamil dan balita ini harus dipantau secara khusus keadaannya karena rentan sekali terjadi masalah gizi. Selain karena kebutuhan gizinya, juga rentan adanya penyakit infeksi yang bisa menimbulkan kebutuhan gizi ini semakin meningkat. Kemudian harus dilakukan surveillance, pemantauan secara khusus, dan diberikan respon lanjut bagaimana hasil surveillance itu. Kemudian melaksanakan konseling gizi khusus untuk ibu yang menyusui dan yang melakukan MPASI, ibu balita yang balitanya masih MPASI. Nah, ini harus dipantau dengan konseling. Lalu suplementasi zat gizi mikro. Nah, ini untuk menghindari atau mengurangi faktor resiko infeksi, jadi diberikan kapsul vitamin A pada balita. Kalau pada ibu hamil ya diberikan zat besi untuk menghindari terjadinya anemia. Karena kebutuhan asupannya yang sangat minimal ya, sangat terbatas ya. Kemudian penanganan gizi dalam situasi darurat. Di sini dikhususkan untuk kelompok rentan dan dewasa lainnya, khususnya untuk ibu menyusui dan ibu hamil, serta lansia tentunya. Nah, ini contoh ransum perencanaan bahan makanan untuk kondisi darurat. Nah, selanjutnya ini untuk balita, bayi yang masih ASI. Nah, kemudian untuk balita yang pada tahap MPASI ya, disediakan buah, susu formula, kemudian nasi lauk. Nah, MPASI-nya juga ada yang sudah disediakan instan dan ada taburya. Kemudian untuk hari yang selanjutnya seperti ini disertai dengan konseling. Jadi harapannya nanti setelah kondisi bencana itu selesai, ibu balita itu bisa menerapkan untuk menyediakan untuk menyediakan makanan atau kebutuhan konsumsi balita tersebut. Selanjutnya ibu hamil seperti ini ransumnya. Nah, kita percepat aja ya. Kemudian untuk setelah pelaksanaan asuhan gizi tetap harus dilakukan MONEF, monitoring dan evaluasi apakah ada perbaikan dari masalah gizi, ada perbaikan dari kondisi status gizi balita pada ibu hamil, pada ibu menyusui, bagaimana pada kelompok rentan itu sudah mengalami perbaikan atau semakin menurun. Nah, kalau semakin menurun harus diulang kembali terapinya. Ini nanti laporannya meliputi input, proses, dan outputnya. Kemudian pemantauan status gizi dalam kondisi darurat. Nah, ini meliputi pra bencana. Jadi sejak sebelum terjadinya bencana sudah ada pelatihan atau persiapan timnya. Nah, kemudian jika sudah bencana itu terjadi, maka dapat dilakukan tanggap darurat awal dan tanggap darurat lanjut. Lalu bagaimana pasca bencananya? Nah, seperti ini untuk tahapan para bencana. Jadi,
melakukan pelatihan, men-share pedoman pelaksanaan penanganan gizi dalam situasi bencana seperti apa, merencanakan apa saja yang harus dilakukan pada saat bencana, melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan antisipasi bencana. Lalu bagaimana pengambilan data awal yang harus didapatkan oleh tim untuk penyediaan bahan makanan secara cepat, untuk menyediakan makanan atau distribusi bahan makanan secara cepat. Nah, ini hasilnya digunakan rapid health assessment. Selanjutnya, pengukuran antropometri juga diperlukan untuk ibu hamil, ditambahkan dengan nila. Nah, untuk tanggap darurat meliputi juga konseling menyusui, MPASI, dan pemberian makanan tambahan PMT-nya pada balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia yang mengalami kondisi penyakit atau terinfeksi. Kemudian pendistribusian kapsul vitamin A, lalu pemantauan pemberian susu formula. Dan pada saat setelah bencana ini juga harus dipantau bagaimana pelaksanaannya secara teknis. Kemudian apakah sudah ada perbaikan dari kondisi ibu pada balita yang kondisinya mengalami gizi buruk atau gizi kurang.